jebakan pikiran. Mengapa kita terus mengulang kesalahan yang sama? Pernah merasa seperti hamster dalam roda, terus berputar di tempat yang sama? Kenapa kita sering terjebak dalam pola pikir yang sama, meski tahu itu menyakitkan? Jawabannya mungkin lebih dalam dari yang kita kira. Mari kita bongkar rahasia pikiran kita yang sering menjebak kita. 1. Zona nyaman yang membelenggu. Zona nyaman kita itu seperti gua yang hangat. Di dalamnya, kita merasa aman dan terlindungi dari dinginnya dunia luar. Tapi, sama seperti tanaman yang tidak akan tumbuh jika terus berada dalam gelap, kita juga perlu keluar dari zona nyaman kita untuk berkembang. Sayangnya, kita seringkali lebih memilih kehangatan gua daripada petualangan di luar. Mengapa begitu? Karena otak kita itu makhluk yang malas. Dia lebih suka memilih jalur yang sudah familiar, meskipun jalur itu tidak selalu mengarah pada tujuan yang kita inginkan. 2. Otak kita punya triknya sendiri. Otak kita itu cerdas, tapi juga suka menipu kita. Salah satu triknya adalah dengan membuat kita berpikir bahwa kita sudah tahu segalanya. Ini yang disebut dengan bias konfirmasi. Kita cenderung mencari informasi yang mendukung pendapat kita dan mengabaikan fakta yang bertentangan. Contohnya, ketika kita sedang berdebat dengan teman tentang politik, kita cenderung mencari artikel atau video yang mendukung pendapat kita dan mengabaikan sumber yang berbeda pendapat. Akibatnya, kita sulit menerima masukan dari orang lain dan terus mengulang kesalahan yang sama. 3. Jerat kebiasaan. Kebiasaan itu seperti rel kereta api. Sekali rel itu terpasang, kereta akan sulit untuk keluar dari jalurnya. Begitu pula dengan kebiasaan kita, semakin sering kita melakukan sesuatu, semakin sulit untuk mengubahnya. Mengapa? Karena setiap kali kita melakukan suatu tindakan, koneksi saraf di otak kita menguat. Semakin sering koneksi ini diperkuat, semakin otomatis tindakan itu menjadi. 4. Trauma masa lalu. Pernahkah kamu merasa seperti terjebak dalam lingkaran setan? Mungkin saja trauma masa lalu menjadi akar masalahnya. Trauma bisa membuat kita mengembangkan pola pikir yang negatif dan menghambat kita untuk move on. Misalnya, seseorang yang pernah diselingkuhi mungkin akan kesulitan untuk percaya pada pasangannya di masa depan, sehingga dia terus-menerus curiga dan akhirnya hubungannya kandas. Ini adalah contoh bagaimana trauma masa lalu bisa membuat kita mengulang kesalahan yang sama. Peran perfeksionisme. Perfeksionisme memang terdengar bagus, tapi jika berlebihan bisa menjadi bumerang. Orang yang perfeksionis seringkali takut gagal sehingga mereka menunda-nunda pekerjaan atau menghindari tantangan. Akibatnya, mereka malah tidak pernah memulai atau menyelesaikan apapun, dan terus-menerus merasa tidak puas dengan diri sendiri. Cara membebaskan diri. Untuk keluar dari jebakan ini, kita perlu melakukan beberapa hal. Pertama, sadari pola pikir dan perilaku kita. Kedua, ubah pola pikir yang negatif. Ketiga, latih diri untuk keluar dari zona nyaman. Dan keempat, cari dukungan dari orang-orang terdekat. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan melakukan refleksi diri secara rutin. Tuliskan pikiran dan perasaanmu dalam jurnal. Atau, kamu bisa berbicara dengan teman atau terapis tentang masalah yang sedang kamu hadapi. Tips praktis. Jurnal. Tuliskan pikiran dan perasaanmu setiap hari. Mindfulness. Latih kesadaran diri melalui meditasi atau yoga. Cari mentor. Temukan seseorang yang bisa menjadi panutanmu. Terus belajar. Kembangkan diri dengan mempelajari hal-hal baru. Kesimpulan. Mengubah kebiasaan memang tidak mudah, tapi itu bukan berarti tidak mungkin. Dengan kesabaran, ketekunan, dan bantuan dari orang-orang di sekitarmu, kamu pasti bisa mencapai tujuanmu. Ingat, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah sebuah kemenangan.